Bagaimana dalam waktu masa-masa sulit itu Ara dan keluarga bisa bisa bertahan ya? Kalau ngikutin postingan kan juga agak, makanya aku berapa kali kan Ara sehat-sehat ya gitu, karena ke bawah suasana horor juga. Indonesia waktu itu belum begitu Ya, kan? iya, Indonesia Nah, waktu itu iya Kak, rendah ya, iya, rendah belum, dan kita belum. sampai pikir Dulu aku mungkin karena ngebayangin masa sehari karantinanya. 5.000 itu banyak banget gitu loh. Sekarang Sekarang Indonesia 60.000. 40.000, 60, Hmm, 50.000. iya Bagaimana dulu benar. dalam suasana lagi berat-beratnya itu dulu suasananya seperti apa Ara dan keluarga? Sebenarnya kalau untuk diri sendiri aku ngerasa nggak begitu terbebani ya Kak. Maksudnya Mm-mm. kita bisa cari tempat sepi untuk jalan kaki, pakai Mm-mm. masker. Tapi karena dipaksa untuk kirim anak sekolah tanpa Di situ mulai merasa masalah ya. nyaman tuh aku sangat berat gitu. Aku sampai nggak bisa tidur mungkin berhari-hari. Kadang ada yang ketuk rumah tuh aku pikir ini polisi nih mau Mm-mm. anak. Karena memang beberapa kasus tuh polisi sampai datang Mm-mm. dan ambil paksa anaknya gitu. Sampai begitu Jadi untuk di sekolah. ya, iya Oh. begitu memang. Karena di sini itu secara hukum memang wajib gitu. Ada perlawanan nggak? Nggak ada perlawanan sampai begitu polisi itu Perlawanan itu ketika 1.000 orang meninggal, ketika baru anak-anak sudah mulai. hampir setengah setengah itu kasus di anak-anak, baru perlawanan semua sampai kepala sekolah mogok kerja, sampai sekolah pada tutup Oke, sendiri melawan pemerintah, melawan menteri pendidikan gitu Pak. Jadi oke. Januari itu tutup lagi, sekolah diliburkan lagi, ditutup, anak-anak sekolah lagi dari rumah. Itu Januari. Itu Suami juga 1.000. waktu itu itu libur ngajarnya. Oh, kalau universitas beda. Universitas selalu memang work from home mulai dari Maret tahun lalu. Udah mulai work from home. Iya. Ini hanya sekolah yang beda. Bagaimana sekarang situasinya? Kalau kita kan kemarin tuh sebenarnya ada yang disebut sama orang-orang UK itu Freedom Day, tanggal Mm-mm. 19 Juli. Mm-mm. Itu semua pembatasan COVID dicabut. Mm-mm. Tapi untuk orang-orang yang saintis banyaknya, itu kemarin 20.000 saintis kalau nggak salah menolak dan menyebut itu Freedom Day. Free Jadi bodoh, dam, dom, 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 dam, ya, dam. Ya bukan freedom tapi freedom. Dam dam, itu bodoh. bodoh. Ya. Karena sebenarnya kasus kita itu masih 50.000 ke atas, Kak. Sekarang masih Hanya 50 ribuan sehari. masih. Dan Sebenarnya masih kematian itu cukup. merangkak naik lagi. Kematian mereka naik lagi sekarang. Tapi nggak Terus, separah Indonesia ya. Mungkin oke, Indonesia berapa Kak sehari, Kak? iya masih 1.000-an, bahkan pernah 2.000-an Ya ya. Allah. Berapa hari ini aku nggak ikutin lagi Dua karena, ribu. Hah? Pernah 2.000. Pernah 2.000 Indonesia. Ya Allah, Pernah sedih dua banget. ribu. Nggak tahu yang terakhir-terakhir ini berapa ya. Tapi pernah 2.000. Iya sedih 1.000, masih banget ya. rata-rata 1.000. Aku Iya, sampai bikin, waktu 300, 400, aku sampai bikin tulisan kan, bahwa ini angka yang sangat besar. Kalau ada kecelakaan pesawat itu kan, kalau penumpangnya meninggal semua rata-rata katakanlah 100 kan. Satu pesawat. Dan itu hebohnya luar biasa kan kalau ada pesawat iya jatuh. benar benar Nah, benar. bayangkan kalau sehari 300, 400 Iya orang benar itu. meninggal, itu sama halnya sehari ada 3 sampai 4 pesawat yang jatuh sekaligus Iya dalam satu sama. hari. Itu mengerikan. Nah, sekarang Mengerikan. ini 1.000, 2.000, bayangin berarti sehari ada 10, 20 pesawat yang jatuh kan. Iya. Mungkin kita ini sudah apa ya Kak? 6 ya Kak. Sudah jadi apa ya? Jadi Biasa. kebal gitu. Iya. Iya. Kita jadi terbiasa gitu dengan Biasa. tragedi ini Iya, gitu dengan. tapi ketika itu terjadi pada orang dekat kita kan menjadi tidak biasa sebenarnya. Iya nggak mungkin, Iya. nggak mungkin itu akan jadi biasa ya. Oke. Ya itu mungkin ketika Indonesia parah, itu kan di tahun kedua ketika orang tuh udah lelah mungkin ya Kak. Iya, iya. Ya. Jadi udah bodo amat gitu loh yang aduh nggak tahu Walaupun deh. awalnya juga banyak juga yang bodoh amat. Aku kan nulis dari awal. Sebenarnya kalau yang lelah itu mestinya yang dari awal disiplin kan, sekarang lelah kan. Iya iya iya. Ya, ada yang orang dari awal Resiliennya sudah sudah. lelah gitu. Lelahnya kenapa nggak tahu. Iya, kita ini sebenarnya sama sama Indonesia kan kasus ya. Untuk jumlah Ya, kasus kita itu kayaknya bersaing-saing gitu sama ya, Indonesia. 50.000 sehari. ya. Hanya bedanya memang vaksin kita di sini sudah 80% Kak. Sekarang Yang 80%. ya. Yang Oke. vaksin kedua itu kalau nggak salah sudah hampir 50%. Ara dan keluarga sudah divaksin. Ara kebetulan kan ada alergi memang tunda, tapi sudah Oke. Ara dapat vaksin yang pertama. Yang Suami pertama sudah. sudah. Suami? Anak-anak memang belum. Suami Suami sudah sudah lengkap. 2. Ya, sudah lengkap. Anak?
Anak memang di sini belum, anak-anak belum divaksin, belum. ini lagi diupayakan. Itu Jadi vaksinnya memang apa? Pakai apa? kematian, kenapa Kak? Vaksinnya pakai apa? Kita di sini kebanyakan karena AstraZeneca dari Oxford ya, kebanyakan AstraZeneca dan Pfizer. Ara kemarin dapat Pfizer, suami dapat AstraZeneca. Jadi yang ada saat itu gitu. Dan memang mungkin ada ketimpangan juga gitu, developing country sama yang developed country itu ada ketimpangan juga, dan itu yang kita sedih sekali gitu. Maksudnya Indonesia kan sebenarnya kompleks juga, ada yang memang nggak mau vaksin ya, tapi yang sedihnya ada yang mau vaksin dan nggak dapat, itu Pak yang. Kalau Indonesia itu kalau di sini bukan developing country, negara berflower. Apa tuh? Negara berkembang. Oh iya benar, berkembang. Oh iya berflower. Wah, ini nggak update nih, ya kan? Iya kurang nih. Istilahnya istilah yang jadul-jadul. Iya, taunya cuma dulu-dulu. Ya, kita itu sekarang merangkak ya. Kemarin tuh kita buka lockdown. Nah, ini Kak, dia kan pemerintah itu sangat mementingkan pendidikan. Jadi, setelah kita turun lagi kasus ketika lockdown Januari, itu yang pertama dibuka adalah sekolah. Dan sudah beda, sudah ada aturan-aturan seperti tes 2 kali, masker, cuci tangan tuh sudah diatur semua. Nah, di situ aku mulai agak merasa tenang ya. Kirim anak kan. Nah, jadi beda sama yang waktu September 2020. Ya, September itu masker bahkan dilarang. Itu luar biasa. Sampai jadi ada perubahan paradigma. Jadi sebenarnya di Inggris sekalipun pemerintahnya pun kebijakan juga berubah-ubah kan. Tidak ada yang konsisten dari awal. Enggak. Karena memang awalnya itu herd immunity, itu plan mereka. Biarkan aja gitu. Biarkan aja virus ini. Jadi cuma survivor of the fittest gitu kan. Siapa yang kuat dia bertahan, yang lemah sudah meninggal. Aku sih berpikir kenapa pemerintah di banyak negara berubah-ubah, karena memang tidak ada blueprint ya kan. Siapa yang pernah membayangkan pandemi yang seperti ini? Bilang nggak ada blueprint, sebenarnya nggak juga, karena WHO dari awal sudah, CDC dan WHO dari awal sudah kasih blueprint. Tapi tetap nggak siap semua pemerintah. Ya, siap, dan pertimbangan ekonomi, pertimbangan industri yang kadang. Jadi blueprintnya nggak bisa dipakai ya. Tapi kalau kayak New Zealand yang langsung pakai blueprint itu kan sekarang aman tuh Kak. Dan ekonomi mereka oke gitu. Sebenarnya kan orang hidup ya ekonomi juga bagus. Di New Zealand sekarang ada satu aja langsung kan? Iya. Ditangani tapi aman kan? Ya, maksudnya iri juga sama teman-teman yang di New Zealand ya. Mereka nggak perlu ketakutan kehilangan orang-orang yang mereka sayangi gitu loh. Karena pemerintah tegas dari awal ya. Iya. Dan tapi sekarang relatif gimana? Suasananya sudah lebih baik ya dibanding tahun lalu? Itu ya sudah benar-benar jalan seperti biasa Kak. Di luar orang masih pakai masker kalau keluar? Beberapa masih, syukurnya sih masih. Lebih banyak yang pakai atau yang tidak? Udah nggak wajib ya. Oke. Nah, ini ini menarik sih. Kan kemarin beberapa pekan lalu kan ada Piala Eropa. Nah, Inggris kemudian juga menjadi tuan rumah final ya. Terus orang Indonesia kan nonton tuh di stadion di Wembley, begitu penuh penonton, tidak ada yang pakai masker. Terus kemudian membandingkan, wah Inggris sudah enak tuh, kita masih ribut sama masker, di sana orang udah bisa nonton bola, pertandingan besar bisa digelar dan tidak ada yang pakai masker. Iya, memang itu tuh seperti trial project sebenarnya. Jadi saat itu sebenarnya kita itu masih ada pembatasan kayak pakai masker, terus toko-toko yang tersier ya, lebih kayak misalnya tempat judi itu kan belum boleh dibuka ya waktu itu juga. Tapi itu memang pilot project dan mereka memang berharap bisa nge-boost ekonomi gitu dan semangat ya, karena orang sini sudah gitu loh, nggak lelah ya. Iya, lelah sekali. Itu memang pilot project dan sayangnya memang nggak ada social distance seperti negara-negara lain yang masih nerapin misalnya satu kursi kosong gitu ya, tapi UK enggak. Dan itu di medsosnya ribut juga nggak di sana? Netizen ini pro kontra. Ya di Twitter tuh suka Twitter war ya. Iya. Jadi saintis kasihan banyak dibully sih. Oke. Jadi kayak, kamu ini party spoiler gitu, selalu warning. Kamu tuh udah kayak orang-orang yang di jalanan. Kak Jue tahu kan di sini ada budaya orang-orang misalnya dari gereja gitu yang bawa pelang gitu ya.
yang bilang kiamat sudah mau datang, kiamat sudah mau datang. Jadi saintis sekarang selalu dicap, oh kalian ini loh ribut banget gitu kan, kasih warning gitu. Tapi emang tugas saintis ya seperti itu kan, dia kan berdasarkan data ya. Artinya emang situasi emang nggak mudah ya pandemi ini untuk banyak pihak nggak mudah. Tapi ya mungkin bisa ditekan karena vaksin itu Kak. Jadi kemarin kan waktu kita 50.000 kasus, itu kan 1.000 orang tuh meninggal ya sehari. Nah sekarang ini memang bisa ditekan awalnya 50 orang per hari. Tapi sekarang mulai merangkak sih. Kemarin tuh lumayan tinggi, 85 orang gitu meninggal. Jadi angka infeksinya masih relatif tinggi, tapi kematiannya bisa ditekan. Kematian bisa ditekan, tapi bukan berarti rumah sakit juga nggak kewalahan Kak, karena pasien banyak. Iya. Tapi bisa survive gitu, diselamatkan ya. Iya. Tapi ya itulah pentingnya juga kita mengedukasi masyarakat untuk mau vaksin kan. Di Indonesia juga masih banyak orang yang menolak bahkan anti vaksin ya, karena hoax-nya banyak ya. Mungkin bisa dimengerti juga ya, karena bisa kan vaksin tuh trial aja 3 tahun ya. Kita ini kan cukup berapa bulan kita seolah-olah kita yang jadi trial gitu. Tapi memang ternyata ya untuk semua, kalau kita bilang untuk kemaslahatan semua itu ya pilihan kita itu cuma itu gitu yang ada sekarang. Ya pilihannya nggak divaksin atau mau divaksin. Nggak divaksin, risiko tertular dan risiko fatality-nya kan jadi tinggi, dan menularkan lagi kan. Dan bisa menularkan. Jadi never ending gitu, linknya terus aja. Iya. Sekarang begitu orang banyak yang antusias divaksin, vaksinnya nggak ada. Nah itu yang buat kita tuh sedih banget. Jadi kita yang pada tinggal di sini tuh sedih banget gitu ngeliat Indonesia kan. Ayolah Inggris kirim vaksin makanya ke Indonesia. Itu Kak, itu nggak adilnya negara kaya ya. Waktu itu Indonesia juga bantu loh, India segala macam, bahkan pemerintah kita dibully gara-gara bantu negara lain kan. Kirim oksigen macam-macam kan. Iya benar-benar. Iya. Oh iya. Harusnya banyak yang bantu Indonesia sekarang, walaupun sudah ada beberapa negara ya. Nah, ini jadi kan mestinya waktu solidaritas ya. Ya harusnya begitu. Tapi mungkin ya itu kan orang-orang udah terbiasa, orang-orang udah lelah gitu. Dan bukan sesuatu yang apa ya, nobel lagi gitu, bukan sesuatu yang aneh lagi gitu kan. Jadi orang udah jalan masing-masing, itu sedihnya sekarang. Mungkin. Aduh, Ara ini udah mau sejam atau mungkin sudah sejam kita ngobrol. Ya ampun. Iya. Ya ampun, ya Tuhan. Padahal aku kalau nggak ngeliat jam, waduh bisa labas lagi nih. Padahal 45 menit aja tadi ya harusnya. Aduh, maaf nih. Sekalian obat kangen ini kan. Nah, Ara di ujung obrolan kita, apa kira-kira hikmah yang bisa, paling nggak lewat kacamata Ara gitu ya. Apa yang bisa kita petik dari pandemi yang mungkin ya kita nggak pernah membayangkan akan berhadapan pada situasi ini ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau aku pribadi mungkin pelajaran yang paling penting di aku, karena banyak sekali orang-orang yang berpulang di pandemi ini, aku tuh pengen mempererat hubungan dengan orang-orang yang ada gitu loh Kak. Jadi jangan ketika orang meninggal, oh ya ampun aku nggak pernah nyapa dia udah 2 tahun lalu gitu ya. Kita nggak akan bisa ngebalikin waktu itu lagi gitu kan. Ya sudah pergi begitu sudah gitu loh. Kamu sudah. Kita tulis pun bagus-bagus obituarinya dia nggak bisa baca kan? Iya itu Kak sedih. Iya, aku tuh suka bikin nulis ada meninggal obituari gitu dengan kesedihan gitu. Tapi kadang ya buat apa dia nggak baca gitu? Nggak baca. Paling ya, hanya sekarang lagi hidup gitu kita cerita. Oh kamu tuh berarti banget loh untuk aku begini. Aku tuh bangga sama kamu. Jadi lebih mempererat, lebih apa ya? Lebih memikirkan gitu loh peran dia di hidup kita itu gitu kan. Daripada sudah tulis. Bahwa ya pada akhirnya kematian itu membuat kita lebih menghargai kehidupan kan mestinya kan. Iya. Bahwa kadang-kadang kita melihat hidup ini sesuatu yang rutin aja kan. Iya. Jadi kita terlalu terbiasa tapi ketika banyak sekali kematian tuh ya Tuhan, tapi untungnya itu masih hidup. Kita hubungi dia, apa kabar dia gitu. Itu aku sekarang hubungi banyak orang yang udah lama gitu nggak kontak. Omku, uwa-uwaku dulu gitu. Aku senang banget jadi bisa ngobrol lagi gitu kan, tanya kabar mereka. Mungkin itu Kak. Aku makanya sekarang mau posting di Facebook juga agak ngeri-ngeri ya, karena nanti akhirnya ada yang tersinggung, ada yang marah ya kan. Rusak pertemanan dan sebagainya ya. Ya sayang kan kata Ara tadi kan, mestinya kita hari-hari ini kan memperbanyak teman ya, teman yang ada di memanfaatkan lagi silaturahmi ya, ini salah satunya kan
ngajak ngobrol Ara. Iya benar. Aduh ya Allah. Oke lah Ara, udah sejam lebih. Iya, makasih banyak Ngobrol. ya. Aku yang makasih Ara udah mau nyempatin ngobrol di podcast yang ala kadarnya ini kan. Semoga banyak insight ya, hal-hal baik yang bisa dipetik bagaimana Ara dan keluarga menjalani pandemi ya. Aku kira dimanapun, mau di Inggris, di Indonesia, ini situasi yang tidak mudah kan. Dan ya, kita berusaha menemukan cara masing-masing untuk bisa bertahan ya. Semoga sehat Ara. Ya Kak Jue juga sehat-sehat semua, amin. Keluarga juga ya Kak. Semoga amin. Semua. Dan tetap kita mesti berdoa Ara dan keluarga pulang ke Indonesia kapanpun itu. Amin. Pulang maksudnya benar-benar kembali ke Indonesia, bukan cuma liburan. Nanti ya, harusnya liburan itu ke luar negeri, masa liburan ke Indonesia? Itu luar negerinya. Iya, liburan tuh ke luar negeri, ke Eropa itu liburan. Masa liburan ke Indonesia? Oke ya, salam buat suami, buat anak. Ya, semoga sehat. Ketemu kita di lain kesempatan. Makasih Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.